Hai, saya Haidar, dan tim saya akan menjelaskan tentang kolaborasi peran laki-laki dan perempuan. Pernah nggak sih kalian memikirkan sebuah tanggung jawab laki-laki diperankan oleh perempuan, ataupun sebaliknya? Oke bro, sebelum kita mengetahui tentang peran lebih dalam, apa sih itu peran? Menurut teori, peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang mengasumsikan bahwa setiap orang menjadi pemeran dalam kategori sosial. Setiap orang menjadi berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu berdasarkan status, tuntutan, dan posisi sosial tertentu. Sebenarnya, dalam pergaulan sosial itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang tersebut di setiap pergaulannya. Jika seorang mematuhi skenario, maka hidupnya akan harmoni, tetapi jika menyalahi skenario, maka orang tersebut akan dicemooh oleh penonton atau orang lain. Selanjutnya, apa saja sih konsep-konsep peran? Yang pertama ada life course. Yang kedua, teori fungsionalis struktural. Apa sih itu life course? Yaitu sebuah lingkungan masyarakat mempunyai sebuah harapan kepada setiap anggotanya mempunyai perilaku tertentu sesuai kategori usia yang berlaku. Contohnya nih, pada umumnya warga Amerika menyekolahkan anaknya pada usia 4-5 tahun, menjadi peserta pemilu pada usia 18 tahun, bekerja pada usia 19 tahun, dan mempunyai istri atau suami pada umur 27 hingga 45 tahun, dan pensiun pada umur 60 tahun. Lalu menikmati jalannya hidup masing-masing. Sedangkan di negara Indonesia, usia sekolah dimulai sejak umur 7 tahun, mempunyai pasangan hidup umur 21 hingga 25, hingga pensiun pada umur 55 tahun, lalu mengepu atau mengomong cucunya masing-masing. Selanjutnya yaitu teori fungsionalis struktural, yaitu sekumpulan masyarakat yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang saling terkait satu sama lain secara sistematis. Artinya, satu membutuhkan lainnya. Begitu juga sebaliknya. Hal tersebut akan terus-menerus saling melengkapi dalam mencari keseimbangan dan harmoni. Hal tersebut dapat menunjukkan posisi teori dalam menjelaskan mengenai pemilihan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang berlaku sekarang ini. Menurut Erikson, dalam Papila tahun 2008 halaman 587, identitas definisikan sebagai konsep tentang diri, penentuan tujuan, nilai, dan keyakinan yang dipegang teguh oleh seseorang. Sedangkan menurut Hungu, jenis kelamin merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan, serta mengidentifikasi perbedaannya dari segi anatomi biologis. Ada 3 peranan pokok yang perlu kita ketahui sebagai laki-laki dalam berkeluarga, yaitu yang pertama, pengambilan keputusan, kedua, pengelolaan keuangan, ketiga, mengasuh anak. Yang pertama, dalam pengambilan keputusan keluarga ditentukan oleh suami sebagai kepala keluarga dengan cara mengajak istri ataupun dengan anggota keluarga lain berunding mengenai suatu pilihan atau untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang disepakati oleh semua anggota keluarga. Yang kedua, pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, suami berperan sebagai pencari nafkah tunggal. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Hamzani, bahwa saat ini tidak hanya mengurus wilayah domestik rumah tangga, kasur, sumur, dapur. Yang ketiga, mengasuh anak. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, yaitu suami ataupun istri, dengan bekerja sama untuk memberikan pendidikan baik dalam keluarga atau secara formal. Pertama, peran tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi. Misalnya seperti mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami. Hidupnya 100% hanya untuk keluarga. Selanjutnya, peran transisi, yaitu peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Di peran yaitu perempuan dalam kehidupan dua dunia, menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Yang perlu ditekankan dalam peran ini adalah dukungan moral suami, pemicu ketegaran, atau sebaliknya, keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam. Selanjutnya, peran egalitarian, yaitu perhatian perempuan untuk kegiatan di luar.
Dukungan moral dan tingkat kepedulian laki-laki sangat hakiki untuk menghindari konflik. Dan yang terakhir, peran kontemporer. Pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian jumlahnya belum banyak. Akan tetapi, benturan demi benturan dan dominasi laki-laki atas perempuan yang belum terlalu peduli kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya. Ini sesuai apa yang mulai kita rasakan saat ini. Selanjutnya saya Zulhan akan menjelaskan perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Terdapat dua teori peran laki-laki dan perempuan yang berlawanan, yaitu nature dan nurture. Teori nature yang didukung oleh teori biologis fungsionalisme struktural mengatakan bahwa perbedaan peran gender bersumber dari perbedaan biologis laki-laki dan perempuan. Sedangkan teori nurture mengatakan bahwa perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan bukan merupakan konsekuensi dari perbedaan biologis yang kodrat. Berdasarkan teori ini, anggapan bahwa laki-laki yang dikatakan kuat, tegas, rasional, dan lain-lain sebagai kodratnya laki-laki. Demikian juga sebaliknya, anggapan bahwa perempuan lemah, emosional, dan lain-lain sebagai kodratnya perempuan sesungguhnya juga hanya diskenario oleh kultur patriarki. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman agar bisa lebih mengetahui peran laki-laki maupun perempuan. Terima kasih.